Halo, dalam video ini kami akan menampilkan praktek persidangan pengadilan semu. Kasus dalam video ini merupakan persidangan pidana pencurian. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah PLKH Litigasi Pidana dengan dosen pengampu Bapak Frans Simangunsong. Video ini diperankan oleh Ganesh Trisunu sebagai Hakim Ketua, Diki Oktavianto sebagai Hakim Anggota 1, Revina Irianti Udam sebagai Hakim Anggota 2, Zahra Alif Cendana sebagai Panitera Pengganti, Maureen Tan sebagai Jaksa Penuntut Umum 1, Niken Ayu Ningtyas sebagai Jaksa Penuntut Umum 2 dan Saksi 1, Fuad Ramadan sebagai terdakwa, Ana Aprilia sebagai Penasehat Hukum 1, Handika Ilham sebagai Penasehat Hukum 2, Bella Rahma Safitri sebagai Saksi 2. Maka dari itu, tak usah berlama-lama lagi, mari kita saksikan videonya. Praktek sidang Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili tindak pidana pada tingkat pertama dengan nomor register perkara 45-PIT-2024-PN Surabaya atas nama terdakwa Rizky Oktavianto bin Nando Prasetyo yang didakwa melakukan tindak pidana pencurian dan penganiayaan akan segera dimulai. Majelis Hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang perkara pidana PN Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan nomor register perkara 45-PIT-2024 PN Surabaya atas nama terdakwa Rizky Oktavianto dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Agenda sidang hari ini adalah pembacaan dakwaan. Penuntut umum, apakah terdakwa sudah siap? Kepada penuntut umum dipersilakan untuk menghadirkan terdakwa ke ruang sidang. Saudara terdakwa dipersilakan masuk dalam ruangan persidangan. Baik, saya akan menanyakan identitas saudara sebagaimana yang telah terdapat dalam BAP ya. Nama saudara Rizky Oktavianto, tempat tanggal lahir Blitar 4 Juli 1998, umur 26 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Batang Gede, agama Islam, pekerjaan swasta. Apakah data tersebut benar? Saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan siap mengikuti persidangan hari ini? Ya, saya dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan saya siap mengikuti persidangan hari ini. Saudara di sini dihadirkan sebagai terdakwa, jadi saudara harus memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di ruang sidang ini. Berdasarkan pasal 54 KUHP, saudara berhak didampingi oleh penasihat hukum. Saudara terdakwa, apakah saat ini didampingi oleh penasihat hukum? Ya, yang mulia, saat ini didampingi oleh penasihat hukum saya ini. Betul mereka penasihat hukumnya? Betul, mulia. Saudara penasihat hukum, apakah saudara membawa surat kuasa khusus dari terdakwa atau kartu advokat untuk ditunjukkan di Ya, bawah? Majelis Hakim yang terhormat, kami membawanya. Pada penuntut umum silakan maju untuk ke depan untuk mengecek kelengkapannya.
Baik, silakan kembali ke tempat masing-masing. Baik, kepada saudara jaksa penuntut umum, sudah siap membacakan dakwaannya? Oke, sudah siap majelis hakim yang terhormat. Sebelum itu, apakah terdakwa dan penasihat sudah menerima salinan dakwaan? Sudah yang mulia. Penasihat hukum? Sudah yang mulia. Sudah. Kalau gitu, silakan dibacakan tuntutannya, dakwaannya. Surat dakwaan nomor register perkara 45/B/2024/PN/SBY. A. Identitas terdakwa. Nama Rizky Oktavianto Binando Prasetya. Tempat tanggal lahir Blitar 4 Juli 1998. Umur 26 tahun. Jenis kelamin laki-laki. NIK 35626272728288. Tempat kedudukan Jalan Bratabudi. B. Penahanan. Terdakwa ditahan oleh penyidik Polres Surabaya dengan jenis penahanan rutan sejak tanggal 25 Desember 2024 sampai dengan 1 Oktober 2025. Perpanjangan penahanan jenis rutan oleh penuntut umum sejak 6 Oktober 2024 sampai dengan 10 Oktober 2024. Penahanan jenis rutan oleh penuntut umum terhitung mulai tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan 20 Oktober 2024. C. Dakwaan. Uraian perkara. 1. Waktu dan tempat kejadian. Pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekitar pukul 7 WIB, terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor Honda CBR warna merah dengan nomor polisi L1515KY menuju Jalan Bratabudi. Dalam perjalanan terdakwa melewati rumah korban yang terlihat sedikit terbuka. 2. Tindakan terdakwa. Terdakwa memutar balik dan kembali ke rumah korban karena tidak mendapatkan pekerjaan. Sekitar sore hari saat melewati rumah korban lagi, terdakwa melihat pintu masih dalam keadaan sedikit terbuka dan hanya ada saksi pembantu, Painang Binti Rasman. Terdakwa kemudian memarkir sepeda motornya di sebelah utara rumah korban. 3. Pencurian. Terdakwa mencopet jendela belakang rumah korban menggunakan kayu rancing yang diambil dari sekitar lokasi. Setelah berhasil masuk, terdakwa mengambil barang-barang milik korban tanpa izin, yaitu 1 laptop MacBook Pro 2018, 1 smartphone tipe iPhone 14, 1 kotak perhiasan berisi cincin emas, gelang, dan kalung, uang tunai sebesar 500.000 yang ada di kaki lemari. 4. Penganiayaan. Saat terdakwa keluar dari rumah dengan barang curian, ia tidak sengaja bertemu dengan korban yang baru pulang kerja. Korban berusaha merebut kembali barang-barang tersebut, namun tidak berhasil. Terjadi penganiayaan di mana korban mengalami luka-luka akibat perlawanan terdakwa. 5. Penjualan barang curian. Pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekitar pukul 9 WIB, terdakwa menjual perhiasan curian di toko emas Wahyu Rejo dengan harga 5 juta dan menggunakan uang hasil penjualan serta uang tunai milik korban untuk kebutuhan sehari-hari dan pesta minuman keras. 6. Kerugian korban. Akibat tindakan terdakwa, korban mengalami kerugian setidaknya sebesar 20 juta rupiah. 7. Pasal yang dilanggar. Terdakwa dapat dikenakan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Demikian surat dakwaan ini dibuat untuk dapat diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Surabaya, 25 September 2024. Jasa penuntut. Sekian dakwaan dari kami yang mulia. Saudara terdakwa, apakah mengerti dengan dakwaan yang dibacakan oleh penuntut umum? Saya mengerti yang mulia. Apakah saudara akan mengajukan eksepsi terhadap dakwaan penuntut umum? Untuk eksepsi sepenuhnya saya serahkan pada kuasa hukum saya yang mulia. Apakah penasihat hukum akan mengajukan eksepsi? Kami tidak mengajukan eksepsi yang mulia karena terdakwa sudah memahami dakwaan tersebut. Baik, karena penasihat hukum tidak mengajukan eksepsi, maka sidang kali ini kita dilanjutkan dengan pemeriksaan alat bukti dan saksi-saksi. Kepada jaksa penuntut umum, apakah telah siap alat bukti dan saksinya? Yang mulia, kami akan mengajukan alat bukti dan saksi-saksi. Namun pada persidangan ini kami belum siap. Untuk itu kami mohon agar persidangan ini bisa ditunda. Apakah penasihat hukum mengizinkan untuk ditunda? Kami setuju yang mulia. Baik, bagaimana kalau ditunda 1 minggu? 1 minggu dari sekarang, tanggal berapa? Hari Senin tanggal 30 September 2024
Sidang perkara pidana biasa dengan nomor register perkara 45 garing pidana biasa garing 2024 garing PN Surabaya dengan terdakwa Rizky Oktavianto bin Nando Prasetyo akan segera dimulai. Majelis hakim akan segera memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Sidang kedua perkara pidana Pengadilan Negeri Surabaya dengan nomor register 45/PIT-B 2024 PNSB dengan terdakwa Rizky Oktavianto bin Nando Prasetyo dinyatakan terbuka dan ditutup. Sesuai dengan berita acara persidangan yang lalu, maka agenda sidang hari ini adalah pemeriksaan alat bukti dan saksi-saksi. Untuk saudara JPU, apakah alat bukti dan saksi-saksi sudah siap untuk dihadirkan di persidangan hari ini? Sudah siap Yang Mulia. Silakan para JPU untuk mengajukan alat bukti yang dibawa. Selanjutnya untuk penasihat hukum terdakwa, apakah ada alat bukti yang ingin diajukan? Ada Yang Mulia. Baik, silakan. Bukan. Baik, setelah seluruh alat bukti telah diajukan, apakah jaksa penuntut umum sudah siap untuk menghadirkan saksi di persidangan ini? Sudah siap Yang Mulia. Saudara terdakwa silakan mengambil tempat di samping kuasa hukumnya. Selanjutnya untuk JPU, ada berapa saksi yang dihadirkan di persidangan hari ini? Ada 2 orang saksi dan 1 saksi ahli. Bisa dihadirkan ke dalam persidangan saksi pertamanya? Saksi pertama atas nama Alifah Humairah. Untuk petugas persidangan silakan hadirkan saksi ke dalam ruang sidang. Baik, saudara saksi, apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan dalam persidangan hari ini? Ya, Yang Mulia, saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap untuk mengikuti persidangan ini. Silakan, Pak Didi. Baik Yang Mulia, saksi 1, bisakah saya melihat kartu identitas Anda? Pertama-tama saya akan menanyakan mengenai identitas saudara, bagaimana terdapat dalam BAP, dan saya akan meminta menjawab dengan jelas. Baik, Yang Mulia. Siapa nama saudara? Alifah Humairah. Berapa usia dan di mana tempat dan tanggal lahir saudara saksi? Usia saya 34 tahun, tempat tanggal lahir di Surabaya. Apa kewarganegaraan dan agama saudara? Warga negara saya Indonesia dan saya beragama Islam, Yang Mulia. Pekerjaan saudara? Karyawan swasta. Baik saudara saksi, apakah saudara kenal dengan terdakwa? Kenal, Yang Mulia. Apakah ada hubungan keluarga dengan terdakwa? Tidak, Yang Mulia. Baik, saya kembalikan kartu identitas Anda. Sebelum Anda memberikan keterangan dalam persidangan ini, saudara akan disumpah terlebih dahulu. Apakah saudara bersedia disumpah dalam persidangan ini? Bersedia, Yang Mulia.
Demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi dalam persidangan ini akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, tidak lain daripada sebenarnya. Silakan saksi kembali. Saudara saksi telah bersumpah menurut agama yang saksi anut. Ini saudara wajib memberikan keterangan yang benar. Apabila saudara memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat diancam dengan pidana penjara selama 7 tahun sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP. Apa saudara saksi mengerti? Saya mengerti yang mulia. Apakah saksi sudah pernah diminta keterangan oleh penyidik terkait dengan perkara ini? Bahwa benar saya sudah pernah diminta keterangan oleh penyidik terkait dengan perkara ini. Keterangan yang saksi berikan dihadapi penyidik yang kemudian dituangkan dalam berita acara penyidikan itu sudah keterangan yang sebenarnya. Keterangan yang saya berikan di hadapan penyidik yang kemudian dituangkan dalam bentuk BAP itu sudah yang sebenarnya. Apakah saksi yang menjadi korban? Ya yang mulia, saya korban dari pencurian dan penganiayaan itu. Saudara saksi kehilangan apa? Saya kehilangan satu laptop MacBook Pro 2018, smartphone tipe iPhone 14, satu buah kotak perhiasan yang berisi satu cincin emas, gelang dan kalung. Tidak hanya itu, saya juga kehilangan uang tunai sebesar 500.000. Berapa kerugian dari kejadian tersebut? Kerugian yang saya alami sebesar kurang lebih 200 juta yang mulia. Kapan dan di mana kejadian pencurian itu terjadi? Kejadian pada hari Sabtu tanggal 22 September 2014 sekitar pukul 16 di rumah milik saya yang berada di Jalan Semolowar Utara nomor 50. Apakah saksi melihat sendiri terdakwa masuk ke dalam rumah saksi? Saya awalnya tidak melihat terdakwa masuk ke dalam rumah, namun setelah saya pulang kerja tidak sengaja bertemu terdakwa dan saya berusaha merebut kembali barang milik saya. Apakah ada yang rusak dari rumah saksi? Ada yang mulia yang rusak jendela di bagian samping rumah saya. Setelah saksi melihat kerusakan itu, dari mana terdakwa bisa ke rumah saksi? Bahwa terdakwa kemungkinan masuk ke rumah saya melalui jendela samping dengan cara mencongkel jendela tersebut karena ditemukan bekas penggolet di jendela tersebut. Pada saat pencurian terjadi, saksi berada di mana? Pada saat itu saya berada di ruang tengah dengan menuju kamar tidur untuk bersih-bersih karena habis pulang kerja yang mulia. Setelah kejadian, apa yang saksi lakukan pada waktu itu? Saya berteriak minta tolong sehingga para pembantu saya yang mengantar saya untuk visum. Setelah itu melaporkan hal ini kepada pihak kepolisian. Apakah benar ini perhiasan saksi yang dicuri oleh terdakwa? Iya yang mulia. Bagaimana saksi mengetahui bahwa terdakwa ini mengambil perhiasan saksi? Pada saat itu saya melakukan pengecekan di toko emas tempat saya beli, yaitu toko Wahyu Bejo, dan saya memperoleh informasi dari toko tersebut bahwa tanggal 23 September 2014 jam 9 terdakwa datang ke toko untuk melakukan penjualan emas beserta surat-suratnya atas nama saya. Saya juga melihat terdakwa dalam CCTV di toko emas. Sekian. Ya, selanjutnya penuntut umum, apakah ada pertanyaan pada saksi? Baik, terima kasih yang mulia atas kesempatan yang diberikan. Saudara saksi, tadi saudara mengatakan bahwa terdakwa masuk ke Saudara saksi, di manakah saudara saksi menyimpan dompet yang berisi perhiasan tersebut? Saya menyimpan dompet saya waktu itu dalam laci lemari. Saudara saksi, tadi saudara mengatakan bahwa terdakwa masuk ke rumah melalui jendela samping. Bisa saksi jelaskan tingginya seberapa tinggi
Saudara penasihat hukum terdakwa, apakah ada pertanyaan yang ingin ditanyakan pada saksi? Ada yang mulia. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang saya ingin tanyakan, kapan saudara menyadari bahwa barang Anda telah dicuri? Pada saat saya pulang dari kantor sekitar pukul 16, saya melihat kalau terdakwa mengambil barang-barang saya. Baik, cukup yang mulia. Saudara saksi, apakah saudara ingin menyampaikan sesuatu? Tidak yang mulia. Saudara terdakwa, apakah seluruh pertanyaan pernyataan dari saudara saksi benar adanya? Apakah Anda mau menyanggah pernyataan saksi? Tidak yang mulia, seluruh pernyataan tersebut benar. Baik, saya rasa keterangan saksi sudah cukup ya. Silakan saksi dapat meninggalkan ruang persidangan. Saudara jaksa penuntut umum, silakan saudara hadirkan saksi yang kedua. Baik yang mulia, saksi kedua atas nama Pak Indem kepada petugas persidangan dalam hadirkan saksi tersebut. Saudara saksi, apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan dalam persidangan ini? Ini yang mulia, saya dalam keadaan sehat jasmani rohani dan siap mengikuti persidangan ini. Silakan tunggu. Oke. Devina. Baik yang mulia, saksi bisa saya lihat kartu identitas Anda? Pertama-tama saya akan menanyakan mengenai identitas saudara sebagaimana terdapat dalam BAP dan saya akan minta menjawab dengan jelas. Siapa nama Anda? Berapa usia dan tanggal lahir serta di mana tempat Anda lahir? Usia saya 40 tahun, tepatnya lahir di Surabaya 1 Januari 1984 yang mulia. Apa kewarganegaraan dan agama Anda? Kewarganegaraan saya Indonesia dan agama saya Islam. Apa pekerjaan Anda? Saya seorang asisten rumah tangga. Apakah Anda kenal dengan terdakwa? Tidak kenal yang mulia. Apakah terdakwa memiliki hubungan kerabatan dengan saudara saksi? Baik, saya kembalikan kartu identitas saudara. Sebelum Anda memberikan keterangan dalam persidangan ini, saudara akan disumpah terlebih dahulu. Apakah saudara bersedia disumpah dalam persidangan ini? Bersedia yang mulia. Baik, saudara silakan berdiri dan mengikuti ucapan yang saya tuntut dengan lantang. Demi Allah, saya bersumpah Ya Allah, saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi bahwa saya sebagai saksi dalam persidangan ini dalam persidangan ini akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain daripada yang sebenarnya. tidak lain daripada yang sebenarnya. Silakan saksi duduk kembali. Saudara saksi, Anda telah bersumpah menurut agama yang saksi anut. Untuk itu, saudara wajib memberikan keterangan yang benar. Apabila saudara memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat diancam dengan pidana penjara selama 7 tahun, sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP. Apa saudara saksi mengerti? Mengerti yang mulia. Baik. Apakah saudara sudah pernah dimintai keterangan oleh penyidik terkait dengan perkara ini? Ya benar, saya sudah pernah dimintai keterangan oleh penyidik terkait dengan perkara
Untuk penuntut umum, apakah ada yang ditanyakan kepada saksi? Ada yang mulia, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Bagi saudara saksi, apakah Anda tahu dari mana masuknya terdakwa dan menggunakan apa? Saya melihat terdakwa masuk lewat jendela samping menggunakan kayu lancip pada bagian ujung dengan ukuran panjang 30 cm dan di situ terdakwa juga membawa senjata tajam. Baik, saya rasa pernyataan dari saksi sudah cukup, saudara. Penasihat hukum, apakah ada pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada saksi? Tidak ada yang mulia. Saudara terdakwa, apakah seluruh pernyataan dari saudara saksi benar adanya, atau apakah Anda mau menyanggah pernyataan saksi? Betul yang mulia, seluruh pernyataan tersebut benar. Kepada penuntut umum, apakah ada saksi lagi? Ada satu lagi seorang dokter yang merupakan visum kepada saudari Alivia Humaira yang mulia. Silakan dihadirkan. Saksi ahli atas nama Dr. Evan untuk petugas persidangan silakan hadirkan saksi ke dalam ruangan sidang. Untuk saksi yang ini, silakan kembali ke belakang. Baik, saudara saksi, apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan ini? Iya yang mulia, saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani siap untuk mengikuti sidang ini. Silakan. Saksi, bisakah saya melihat kartu identitas Anda? Pertama-tama saya akan menanyakan mengenai identitas saudara bagaimana terdapat dalam BAP dan saya akan minta menjawab dengan jelas. Baik yang mulia, Siapa nama saudara? Dr. Evan, Berapa usia dan di mana tempat dan tanggal lahir saksi? usia saya 28 tahun, tempat tanggal lahir saya Surabaya. Apa kewarganegaraan dan agama saudara? Warga negara Indonesia dan agama Islam yang mulia. Apa pekerjaan saudara? Saya seorang dokter yang mulia. Baik, saudara, saksi bisa diceritakan bagaimana hasil visumnya? Baik yang mulia, berdasarkan pemeriksaan saya terdapat luka lecet di bibir bagian bawah dengan ukuran 1,3 kali 0,5 cm, luka lecet dengan ukuran 0,5 kali 0,3 cm di bagian bawah bibir sebelah kiri, lalu memar kemerahan dengan ukuran 8 kali 6 cm di punggung kiri bawah, luka lecet di punggung kanan dengan ukuran 2,5 kali 1 cm, bengkak pada lutut kanan dengan ukuran 4 kali 4 cm, luka lecet dengan ukuran 1 kali 0,5 cm di punggung kanan bawah. Baik, kalau gitu apakah jasa penuntut umum apakah ada pertanyaan kepada saksi? Tidak ada. Kalau begitu, penasihat hukum apakah ada pertanyaan kepada saksi? Tidak ada. Baik, untuk saksi silakan meninggalkan ruang persidangan. Baik, seluruh keterangan saksi untuk sementara hari ini saya rasa cukup ya. Dengan demikian sidang hari ini akan dilanjutkan minggu depan. Tepatnya tanggal berapa, Pak Ritra? Hari Senin tanggal 7 Oktober 2024 yang mulia. Baik, sidang selanjutnya pada hari Senin 7 Oktober dengan agenda pemeriksaan terdakwa pada persidangan yang akan datang. Demikian sidang hari ini dinyatakan ditutup. Majelis Hakim akan meninggalkan ruang sidang hari ini. Mohon untuk berdiri.
PN Surabaya dengan terdakwa Rizky Oktavianto bin Nanda Prasetyo akan segera dimulai. Majelis Hakim akan segera memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Sidang ketiga perkara pidana Pengadilan Negeri Surabaya dengan nomor register 45/PIT B 2024 PN SBY dengan terdakwa Rizky Oktavianto bin Nando Prasetyo dinyatakan dibuka untuk umum. Sesuai berita acara persidangan yang lalu, maka agenda persidangan hari ini adalah pemeriksaan terdakwa. Pada terdakwa dipersilakan untuk mengambil tempat di depan. Baik, saudara terdakwa, apakah saudara sehat secara jasmani dan rohani serta siap mengikuti persidangan hari ini? Siap, saya sehat jasmani dan rohani dan siap mengikuti persidangan hari ini yang mulia. Baik, karena identitas saudara sudah jelas dan sesuai dengan BAP, maka kita lanjutkan persidangan hari ini. Apakah saksi sudah pernah diminta keterangan oleh penyidik terkait perkara ini? Benar, yang mulia, saya sudah minta keterangan oleh penyidik terkait perkara ini. Keterangan saksi? Keterangan yang saksi berikan di hadapan penyidik dan kemudian tuangkan dalam berita acara penyidikan itu sudah keterangan yang sebenarnya. Keterangan yang saya berikan di hadapan penyidik yang kemudian dituangkan dalam bentuk BAP itu sudah sebenarnya yang mulia. Saudara terdakwa, apakah saudara mengenal korban? Tidak. Ada perkara apa Pak, terdakwa di sini? Itu yang mulia. Sehubungan dengan perbuatan saya karena sebelumnya telah melakukan penganiayaan dan pencurian dalam keadaan yang memberatkan atas barang berupa satu laptop, HP, dan perhiasan dan kalung. Tidak hanya itu yang mulia, saya ngambil uang 500.000 Di mana kejadiannya? di rumah di Simolowaru, yang mulia. Bagaimana cara terdakwa masuk ke dalam rumah saksi tersebut? Saya masuk ke rumah dengan mencongkel, melompat, memanjat dinding yang mulia. Jendelanya dalam keadaan sedikit terbuka, menggunakan alat kayu dengan ukuran kurang lebih 30 cm. Ujungnya lancip yang mulia. Bersama siapa itu saat itu mencurinya? Sendiri yang mulia. Baik, ada pertanyaan lagi kan? Untuk penuntut umum, apakah ada yang ingin saudara tanyakan kepada terdakwa? Ya, baik, ada yang mulia. Jadi, baik saudara terdakwa, berupa barang apa saja yang terdakwa ambil? Satu laptop, satu HP, satu kotak berisi perhiasan, lalu uang tunai. Nah, terdakwa itu mendapat izin atau tidak untuk mengambil barang tersebut?
tidak pernah dihukum. Saudara terdakwa, apakah saudara mengetahui akibat hukum dari tindakan saudara? Ya, saya mengetahui. Apakah saudara terdakwa menyesal? Sangat Pak, sangat menyesal saya. Yang cukup yang mulia. Saudara terdakwa mengakui ya kesalahannya ya. Ya Pak. Baik, apabila sudah tidak ada pertanyaan lagi pada saudara penuntut umum, apakah Anda siap untuk membacakan tuntutan pada hari ini? Kami belum mempersiapkan tuntutannya yang mulia. Kami mohon untuk diberikan waktu selama 1 minggu ke depan untuk mempersiapkan tuntutan kami yang mulia. Baik, apakah penasihat hukum setuju dengan penundaan sidangan 1 minggu ke depan? Kami setuju yang mulia. Baik, untuk sidang hari ini kami rasa cukup dan akan kami tunda 1 minggu ke depan. 1 minggu ke depan dari sekarang kapan? Hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 yang mulia. Baik, sidang akan ditunda sampai hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 dengan agenda sidang pembacaan tuntutan dari penuntut umum. Dengan demikian hari ini sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk kembali dan terdakwa dipersilakan untuk keluar ruang persidangan. Sidang keempat perkara pidana dengan nomor register perkara 45-pidana biasa-2024-PN Surabaya dengan terdakwa Rizky Oktavianto bin Nando Prasetya segera dimulai. Majelis hakim akan segera memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk. Sidang keempat perkara pidana Pengadilan Negeri Surabaya dengan nomor register 45-P-2024 Surabaya dengan terdakwa Rizky Oktavianto bin Nando Prasetya dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai berita acara pengadilan yang lalu, agenda sidang hari ini adalah pembacaan tuntutan dari jaksa penuntut umum. Apakah saudara jaksa penuntut umum sudah siap untuk membacakan tuntutannya? Tuntutannya sudah siap yang mulia. Saudara terdakwa dapat mengambil tempat duduk kembali di depan. Silakan jaksa penuntut umum untuk membacakan tuntutannya. Baik yang mulia. Surat tuntutan nomor perkara 01-PM-Surabaya-06-2024. Jaksa pada Kejaksaan Negeri Surabaya yang bertindak selaku penuntut umum setelah memperhatikan hasil pemeriksaan di dalam persidangan yang memeriksa dan mengadili atas nama terdakwa. Nama Rizky Oktavianto bin Nando Prasetya. Tempat lahir Bangkalan, tanggal lahir 22 Maret
Ya, demikian tuntutan dari jaksa penuntut umum kepada terdakwa. Apakah saudara akan mengajukan pembelaan atas tuntutan tersebut? Saya serahkan sepenuhnya pada kuasa hukum saya, Yang Mulia. Bagaimana untuk kuasa hukum? Apakah akan mengajukan pembelaan? Kami akan mengajukan pembelaan, Yang Mulia. Akan tapi kami mohon untuk diberikan waktu dalam menyiapkan pembelaan kami. Bagaimana jaksa penuntut umum? Apakah saudara bersedia memberikan sidang ini ditunda? Ya, Yang Mulia, kami tidak keberatan untuk penundaan persidangan. Baik, sidang akan ditunda 1 minggu dari sekarang. Tanggal berapa, Panitra? 1 minggu dari sekarang, hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 yang mulia. Baik, sidang akan ditunda pada hari Senin 21 Oktober 2024 dengan agenda sidang pembacaan pledoi dari penasihat hukum terdakwa. Demikian sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk kembali dan terdakwa silakan keluar dari ruang sidang. Sidang kelima perkara pidana dengan nomor register perkara 45 garing pidana biasa garing 2024 garing Pengadilan Negeri Surabaya dengan terdakwa Rizky Oktavianto Binanda Prasetya segera dimulai. Majelis hakim akan segera memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang kelima perkara pidana Pengadilan Negeri Surabaya dengan nomor register 45 garis miring pidana garis miring 2024 garis miring PN Surabaya dengan dakwaan Rizky Oktavianto Binanda Prasetya dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai berita acara persidangan yang lalu, agenda persidangan hari ini adalah pembacaan pledoi dari kuasa hukum. Apakah saudara kuasa hukum sudah siap dengan pledoinya yang akan dibacakan? Sudah siap, Yang Mulia. Silakan dibacakan. Baik, terima kasih. Majelis hakim yang kami muliakan dan saudara penuntut umum yang kami hormati, hari ini merupakan sebagian penasihat hukum para terdakwa yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana perampokan sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 365 ayat 2 KUHP
berdasar pada tuntutan. Oke, kalau misalkan nanti ada replik atau dupliknya juga dari penuntut umum, bisa dikirim lewat ekor aja ya. Dikasih waktu 1 minggu ke depan, tanggal berapa? Panitra, 1 minggu ke depan? Untuk 1 minggu ke depan pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 yang mulia. Baik, untuk ekor akan pada hari Rabu tanggal 30 Oktober dikirim melalui online. Yang sidang minggu depan melalui ekor. Maka dari itu sidang hari ini akan ditutup. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang, hadirin dimohon untuk berdiri. Sidang ke-6 perkara biasa dengan nomor register perkara 45 garing pidana biasa garing 2024 garing Pengadilan Negeri Surabaya dengan terdakwa Rizky Oktavianto bin Nando Prasetyo segera dimulai. Majelis hakim akan segera memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon untuk berdiri kembali. Sidang ke-6 perkara pidana biasa dengan nomor register perkara 45 PIT B 2024 PN Surabaya dengan terdakwa Rizky Oktavianto bin Nando Prasetyo segera dimulai. Sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai berita acara persidangan lalu, agenda persidangan hari ini adalah pembacaan putusan majelis hakim. Saudara terdakwa, apakah sudah siap untuk mendengar putusan hari ini? Siap, ya. Silakan mengambil posisi di depan saya. Saya akan membacakan putusannya. Putusan nomor 45 pidana biasa 2024 PN Surabaya. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa yang telah mengajukan putusan tersebut di bawah ini dengan perkara terdakwa nama Rizky Oktavianto bin Nando Prasetyo, tempat tanggal lahir Blitar, umur 26 tahun 18 Januari 1998, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tanggal lahir, tempat tinggal Jalan Rendang Gede, agama Islam, pekerjaan wira swasta. Mengadili, menyatakan terdakwa Rizky Oktavianto bin Nando Prasetyo tersebut di atas terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah untuk melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana terdakwa oleh karena itu kepada pidana penjara selama 1 tahun. 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan terdakwa dikurangi seluruh dari pidana yang dijatuhkan. 4. Menetapkan terdakwa tetap berasa dalam tahanan. 5. Menetapkan barang bukti berupa 1 unit laptop MacBook Pro 2018, 1 unit smartphone tipe iPhone 14, 1 buah kotak perhiasan berisi 1 cincin emas, gelang, dan kalung, 4 uang tunai sebesar 500.000, dan semuanya dikembalikan kepada korban Arifia Humayro binti Kasman. 5. 1 unit sepeda motor Honda CBR warna merah dengan nomor L1515KI dikembalikan kepada terdakwa. 6. Membebankan kepada terdakwa membayar perkara sebesar Rp10.000. Dengan demikian, putusan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 2 Oktober 2024 oleh kami Garis Sunu sebagai Hakim Ketua serta Rewina Irianti Udam dan Rizky Oktavianto sebagai masing-masing hakim anggota, di mana putusan ini dibacakan pada hari ini di dalam sidang yang terbuka dan untuk umum.
oleh hakim ketua tersebut oleh didampingi hakim anggota dibantu oleh Zahra sebagai panitia pengganti dan dihadiri oleh jaksa penuntut umum Laurent dan Niken. Demikian putusan majelis hakim pada jaksa penuntut umum dan kuasa hukum terdakwa. Apabila keberatan dengan putusan ini dapat mengajukan upaya banding selama-lamanya